Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi junudus samawati wal ardh wa wal azizul hakim. Wa summa alhamdulilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa ja'alahu bi qudratihi fi qararin makin. Thumma khalaqan nutfata 'alaqah wa khalaqal 'alaqatul mudghah wa khalaqal mudghata idama fakashal idama bilahmi wal jildil matin wasaqal lahu sya'an wa bashara wa fataha lahu mantiqan yufsihu bi an kalami mubin wa ja'ala wajha fi banin ummihi ila dhahriha biyatin yana naqasu ma baina rukbatain wal qabil hajin wal qashahwatahu ala qalbiha fa idastaha syai'an wasala ilaihi bila mu'in wa sakhara lahu malakan ya'ulahu wa huwa fi bani ummihi kal walidil hanin fa idza tamma khalqahu wa madat muddatuhu abrajahu ilal wujud wa basharan sawiyya wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahmaduhu subhanahu ta'ala hamdan abdin mutarifin bisadikil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil masriqain wal maghribain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi ma ta'allaq bihi ilmuk minal wajibati wal jaizat wal mustakhilati ijmalan wa tafsilan min yaumi khalaqta dunya ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marah. Allahumma yassir lana syafa'atuh bi ijatika wa jalalik. Amin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah fa'lamu anna Allah ta'ala qala wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafakkaru fid dini wa liyundaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Sadaqallahul malanal azim wa rasulih. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masih di dalam bulan Ramadan, masih di dalam bulan maghfirah, bulan umat Rasulullah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu bulan tempat pengampunan, yang tidak ada bulan-bulan yang lain kecuali kemurahan-kemurahan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bagian-bagian yang besar itu di dalam bulan Ramadan ini. Bahkan kita bisa diberikan panjang umur, bisa menjalankan ibadat-ibadat pada Allah Ta'ala yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan mendapatkan rahmat-rahmat yang besar, karunia-karunia yang besar di dalam bulan Ramadan ini. Terutama dosa-dosa pada orang tua kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa daripada keluarga kita, duriah kita, saudara kita, famili kita, semua yang terkait dan terlibat pada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini menghapuskan segala dosa-dosanya dan menurunkan rahmat-rahmatnya kepada mereka, terutama kepada kita sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Beban-beban yang berat, urusan agama, dunia dan akhirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada kita sekalian, dan diberikan petunjuk-petunjuk yang lurus di jalan Allah Ta'ala, dan mendapatkan ridhonya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya diberikan hidup selamat agama, dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam dan pujian-pujian kepada baginda kita Nabil Akram al-Akramin Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bersama keluarga dan sahabatnya semuanya tidak akan disia-siakan pembacaan salawat-salawat kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu balasan berupa kelak dapat syafaat yang besar, syafaat udma, syafaat yang agung, yaitu kumpul bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana malam ini kita masih dalam bagian-bagian yang mana bagian tercelanya kecintaan kepada dunia. Karena banyak orang-orang yang merasa senang dengan kehidupan dunia ini, padahal itu kehinaan di dalam agama. Maka dengan demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'tiyannakumul ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun nar khatab. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la ta'tiyannakum ba'di dunya, akan datang kepadamu sesudahku, yaitu sesuatu dunia yang akan memakan ta'kulu imanakum, yang akan memakan imanmu, kama ta'kulun nar hatab, sebagaimana api yang akan memakan kayu kering. Maka dengan demikian telah diterangkan dengan jelas dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena dunia ini bisa melupakan seseorang dengan imannya, menghalalkan segala yang diimani, yang seharusnya tidak dibenarkan, tapi karena dunia bisa menghabiskan keyakinan dan keimanan. Bahkan manusia tidak merasa malu lagi kepada Allah Ta'ala, tidak malu kepada Rasulullah, tidak malu kepada malaikat, tidak malu lagi pada dirinya. Karena sesuatu yang diinginkan sudah di luar daripada ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Satu orang
menjual kehormatan. Satu orang menjual harga dirinya, satu orang menjual jabatannya, satu orang menjual segala status daripada apa yang dimilikinya, tidak berharga pada saat sudah bicara masalah dunia. Bahkan yang jembatan yang harus dilalui ini sebagai sarannya dunia ini tidak menjadi jembatan. Dia tidak melewati jembatan lagi, tapi melewati langsung terbang dia untuk mendapatkan, yaitu instan. Maka modal yang paling utama adalah sabar yang disabarkan, bukan sabar yang sabar, tapi sabar yang disabarkan, syukur yang disyukurkan. Ada orang sabar tapi tidak sabar, ada orang syukur tapi tidak syukur, karena belum disyukurkan, belum disabarkan. Ini kalau ada kepentingan. Kita benar kepentingan agama, benar kita kepentingan akhirat. Kenyataan pada satu saat di mana kita berjalan di akhirat, di situ ada urusan dunia yang muncul. Ini kan merupakan sesuatu yang tidak disadari telah dicuri dan dirampok sama setan dan iblis. Ini kita bicarakan pada agama, pada akhirat, tapi pada satu saat bersamaan ada keinginan terhadap dunia. Ini pencurinya, yang dia tidak sadar akan dicuri amal solehnya. Yang dianggap amal soleh ini bisa kami ulangi besok, bisa kami tunda besok, bisa kita lakukan besok, karena tidak berharga. Maka dengan demikian, ini artinya dunia bisa memakan iman seseorang tadi yang tidak ada bekas. Kita diundang orang, kita ada di dalam bilik hati, lubuk hati, bahwa kami akan mendapatkan sesuatu yang berharga daripada yang kami keluarkan yang berharga. Undangan berharga. Di mana letak berharganya? Undangan yang pertama berharga karena kita menyenangkan Allah dan menyenangkan Rasulullah, menyenangkan kehidupan kita, menyenangkan akal kita, menyenangkan pikiran kita. Ini undangan. Hakikat yang mengundang Allah, bukan manusia. Syariat mengundang itu manusia, tetapi hakikat yang mengundang adalah Allah. Kalau Allah yang mengundang, siapa yang bayar? Siapa yang memutuskan? Siapa yang menghargai? Berani-beraninya menghargai Fatihah, berani-beraninya menghargai surat Yasin, berani-beraninya menghargai 30 juz Al-Quran. Ini hakikatnya yang mengundang Allah. Karena kita bodoh dan kita jahil sehingga kita mengetahui kita siapa yang datangi, maka terhalang diri kita kepada makhluk yang mengundang tadi. Undangan Allah tidak tampak, undangan manusia yang tampak, rupiah tampak, amplop tampak, dan semua tampak, Allah tidak tampak. Ini sudah ahli dunia. Kalau orang mengetahui dari sifat-sifat daripada malaikat, tidak usah mengenal Allah, sifat malaikat. Saya mau tanya, malaikat, nah, malaikat ditanya mau makan enggak, mau minum apa enggak, mau kaya apa enggak, mau duit apa enggak, mau rumah apa enggak, ditawarin tuh malaikat. Maka kata malaikat, kami abduhu, kami adalah hamba Allah, kami hanya mentaati Allah. Jadi tidak mengatakan bahwa malaikat ini mentaati manusia, tidak, mentaati Allah. Kita bukan taat sama orang kaya,
Diundang orang kaya lebih taat, diundang sama orang miskin lebih setengah taat. Karena ketaatan kita udah tunduk jinak sama materi dan harta. Betul, kita membutuhkannya, tetapi halal. Kalau terhalang daripada semua apa di hati kita kepada alat tersebut, berarti dialah orang-orang disebut ahli dunia. Walaupun dia baca apa saja, walaupun dia baca maulid, dia baca dikit dan sampai bungkuk kayak senar, tidak akan dipandang Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, bahkan tidak dipedulikan dengan Allah. Karena hati yang berbicara mengharapkan sesuatu selain Allah. Kalau selain Allah, bagaimana keyakinan, bagaimana ada ketegasan, bagaimana ada keinginan, bagaimana ada cita-cita, bagaimana ada pengorbanan, tidak akan dimiliki bagi orang-orang yang mati hatinya. Karena mati hatinya sudah terselip kecintaan pada dunia. Nah, ini yang dibenci oleh Allah, dibenci sama Rasulullah, dibenci oleh malaikatnya, dibenci para wali-walinya. Yang hatinya ngesyuk kecintaan pada dunia, tidak dipandang, tidak dilihat. Karena Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah, hai Musa, janganlah engkau condong dan cenderung kepada mencintai dunia. Maka tiadalah engkau datang kepadaku dengan dosa besar yang lebih berat daripada dunia. Ini belum dimiliki. Nabi Musa hanya kepingin cinta sama dunia, dosanya lebih besar apa yang dimilikinya. Karena kecintaan pada dunia ini akan muncul angan-angan yang panjang, yang bisa menggeser, yang bisa memindahkan. Keajaiban gunung yang begitu tegak tapi bisa pindah dan geser, itu kiamat. Begitu pula manusia yang sudah punya menu untuk iman kepada Allah, dia geser dengan satu keadaan yang tidak pantas. Jadi alim nggak pantas, jadi pejabat nggak pantas, jadi orang kaya nggak pantas, jadi orang pekerja nggak pantas, jadi murid nggak pantas, jadi orang yang ngajar nggak pantas, karena dunia sudah tujuan dalam hatinya. Ini tidak ada hubungan dengan Allah, putus. Amal putus, ibadah putus, doa putus, pengajian putus, ilmu putus, putus semua. Dan yang telah diputuskan, bukan putus saja, telah diputuskan bahwa kau telah menipu aku. Ini Nabi Musa lebih besar. Maka mengetahui Nabi Musa pada kaumnya, yang mana kaumnya sangat rendah dan awam pengetahuannya, hanya kagum pada mujizatnya dan akan mengikuti kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hanya kasih modal satu kepada umatnya: sabarlah. Nah, sabar ini, ukuran sabar ini, putus terhadap makhluk, putus terhadap apa orang yang dibanggakan, putus terhadap apa yang bisa memberi hidup, putus kepada orang yang jamin, putus
putus kepada orang yang bisa membantu dia, putus. Ini sabar. Kalau kita punya koneksi, kita punya kolega, kita punya langganan, kita punya yang tujuan, ini hubungan sama Allah apa sama manusia? Bagaimana kenal Allah? Dia masih melirik dan mengharapkan pada manusia dan berharap kepada manusia itu dan menginginkan kepada manusia itu dan akan dapat dari manusia itu. Bagaimana dapat dari Allah? Ini yang menghalangi kalian, yang menghalangi diri kita pada Allah, yang menghalangi diri kita pada Rasulullah, yang menghalangi kita pada malaikat. Sementara kita baca ana fijah Rasulullah, saya ingin menghadap Rasulullah, saya ingin menghadap Allah, tapi kenyataannya tidak gampang. Itu yang disebut munafik. Dalam bentuk amal ibadah kepada Allah tetapi menginginkan kepada makhluknya, ini munafik. Dan ini disediakan oleh Allah neraka yang besar, yaitu khusus jahanam untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Musa AS lalu dekat seorang laki-laki di mana orang itu sedang menangis. Dan waktu ia kembali orang itu juga masih menangis. Kemudian Nabi Musa AS memanjatkan doa kepada Allahu Rabbul Alamin, ya Rabb, hambamu menangis karena dari takutnya kepadamu. Nangis, bukan nangis takut miskin, bukan nangis takut nggak makan, bukan nangis takut gak bisa bayar utang, bukan nangis gak bisa dapat rezeki, bukan nangis gak punya jabatan, bukan nangis gak punya belanja, bukan nangis karena gak punya uang, bukan nangis gak dapat santunan, tapi nangis karena takut pada Allah Ta'ala. Ini tipis, sama-sama nangis tapi nggak takut. Maka Allah berfirman, hai putra Imran, jikalau mengalirlah otaknya bersama air matanya dan dia mengangkatkan dua tangannya sehingga jatuh, aku tetap tiada mengampunkan dosa-dosanya karena dia itu mencintai dunia. Subhanallah. Jadi umat Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa, andai kata dia mengalirkan otaknya sekalipun dan bersama air matanya yang mencucurkan di bawah tanah berdoa untuk minta ampun kepadaku sampai mati sekalipun dan jatuh, aku tidak akan mengampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Ini Nabi Musa, hati-hati. Maka penyakit yang paling besar dan penyakit yang paling dasar kepada orang-orang yang beriman, pertama sifat pelit dan bakhil itu, kalau dapat dia untuk dirinya sendiri. Andai kata dia memberi kepada orang untuk pamer kalau dia itu hanya bisa memberi, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dapat kebanggaan dari orang, ini orang bakhil. Untuk anaknya sayang, untuk istrinya sayang, untuk
untuk saudaranya sayang, untuk keluarganya sayang, tapi untuk orang lain dia menampakkan wajah kemunafikannya. Dia selalu bantu orang agar dapat pujian dari orang. Ini orang munafik. Dia dapat rezeki dari Allah, kasih anaknya. Dia dapat rezeki dari Allah, kasih istrinya. Dia dapat rezeki Allah, kasih saudaranya. Dia dapat rezeki dari Allah, kasih sama orang tuanya. Dia dapat rezeki dari Allah, kasih. Dia tandakan ini amanat, bahwa saya sama sekali tidak mencintai dunia. Itu bukan saya dapat, tapi riak saya di depan orang lain. Saya pamer, saya habiskan uang orang lain, walaupun istri dan anak saudara kelaparan. Bukan seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW? Begitu Rasulullah mau makan, ingat Siti Fatimah. Begitu Rasulullah mau makan, ingat Sayyidina Ali. Begitu Rasulullah sudah selesai, baru ingat para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi keluarganya dulu. Orang-orang cinta dunia itu pasti bakhil. Andai kata mau sedekah karena ingin dilihat orang, naudzubillahi min, ingin dipuji orang, ingin dapat kehormatan dari orang, ingin bangga sama orang, ingin dapat sanjungan dari orang. Kalau tidak milik uang, kalau tidak milik harta, yang ada cuman marah-marah. Marah sama siapa tidak tahu, bersama setan marahnya, benci pada dirinya, bingung pada dirinya, kesel sama dirinya, sesak dadanya, pikirannya memang kosong daripada amal dan takwanya. Imannya cuman di mulutnya saja, imannya cuman di suaranya saja, bukan imannya ada di balik daripada rahasianya. Takwa tidak mengenal punya atau tidak punya, kenal atau tidak kenal. Kami tidak kenal, yang kenal cuma Allah dan Rasulnya. Begitu. Kalau mau jadi orang yang takwa, jadilah orang asing. Jangan ngelirik harta orang, jangan ngelirik duitnya orang, jangan ngelirik daripada penghasilan orang, jangan melirik itu orang mampu. Urusan dia kaya atau miskin bukan urusan kamu. Urusanmu adalah bagaimana ibadat pada Tuhanmu dan diterima doamu. Begitu. Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa siapapun yang menginginkan dunia ini, walaupun berdoa minta ampun sampai mengalir bersama otaknya, hai Musa, kami tidak akan mengampunkan dosanya. Menurut Asar, ini sahabat-sahabat dari orang-orang yang terkemuka, di antara lain Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mengumpulkan padanya 6 perkara, niscaya ia tidak meninggalkan mencari surga dan lari dari neraka, yaitu pertama, ia harus mengenal Allah. Ini pertama, harus kenal Allah dan mentaatinya. Yang kedua, dia mengenal syaitan, lalu mendurhakainya. Tahu musuhnya adalah syaitan. Yang ketiga, dia mengenal kebenaran, lalu mentaati dan mengikutinya. Keempat, dia mengenal yang batil, lalu menjaga diri daripadanya.
Yang kelima, ia mengenal dunia lalu dengan tegas menolaknya, bukan mengharapkannya dan memburunya dan mengejarnya dan menginginkannya andai kata. Keenam, ia harus mengenal yang gaib, artinya akhirat, percaya kepada akhirat, kemudian dia memburunya dan mencarinya. Jarang orang memburu akhirat itu, ya. Kalau yang memburu dunia banyak. Loh, padahal jalannya akhirat, tapi yang diburu dunia. Ini aneh. Ini jalan kereta api, tapi kereta api lewat laut. Kita kira-kira kereta apinya itu sampai ke tempatnya atau tenggelam? Ini kereta ada jalannya, tetapi jalannya kereta dia nyemplung di laut. Katanya ngambil jalan pintas, bacanya surat Yasin, bacanya surat tahlil, bacanya maulid, bacanya kitab, tapi yang diinginkan dunia. Ini pencuri, ini penipu. Allah melihat, tuh penipu, itu pendusta. Gak usah Allah, gak usah malaikat, walinya tahu kalau itu pendusta. Nah, apalagi Allah Rabbul Alamin. Ini jalan akhirat, setan menunggu. Tuh, sudah pengajian tuh datangin, mepet punya duit tuh. Tuh, deketin tuh, gimana kontaknya itu. Tuh, tanya nomor HP-nya tuh. Tuh, tanya tuh bisa apa tuh. Tuh, itu setan. Paham sudah? Hah? Paham enggak? Nah, disitulah setan itu berlaku sesudah kamu mengamalkan, sesudah kamu ibadah. Fa idza farta fansab wa ila rabbika farghab. Dia nilai dari Allah tidak tahu, yang besar itu tidak tahu, karunia yang besar itu tidak tahu, akhirat itu tidak tahu. Begitu selesai, apa enggak lupa tuh yang ngasih? Amplopnya kok tipis. Yang tadi ikhlas melihatnya tipis, nggak ikhlas, apalagi nggak dikasih. Masya Allah. Jadi kita jalan hidup ini, kita harus tahu nilai ini besar atau enggak. Ternyata amal Yasin bagi orang munafik ini nggak ada nilainya. Surat Al-Waqiah nggak ada nilainya. Baca Fatihah nggak ada nilainya. Baca qasidah nggak ada nilainya. Baca maulid nggak ada nilainya. Fulus ada nilai. Selesai. Tidak bisa membedakan mana urusan dunia, mana akhirat, mana agama. Ini campur, rusak akidah. Nah, ini yang dibenci oleh Allah, bahkan mengancam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa tidak akan diampunkan dosa-dosa itu kecuali dia mengenal akhirat lalu mencarinya. Menurut Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, Allah mengasihani kaum-kaum golongan-golongan di mana adalah dunia pada mereka itu barang simpanan, lalu mereka menyerahkannya kepada orang yang sanggup memegang amanat mereka terhadap barang simpanan tersebut. Kemudian mereka merasa senang dengan ringannya beban. Jadi iman orang dahulu itu lebah, tawon, ya. Jadi mulai menghimpun dia, seakan-akan dia mencari dunia, kumpulkan ranting itu, bikin rumah sedikit-sedikit tuh.
Ya kan? Begitu sudah ngumpul besar, hantam habis untuk obat. Jadi ditabung tapi untuk orang lain, bukan ditabung untuk perut. Itu orang dulu. Maka beban itu menjadi ringan, menjadi beban itu tidak terasa, bahkan Allah menitipkan lagi amanat-amanat yang lebih berat. Maka Imam Hasan berkata pula, barang siapa berlomba-lomba dengan engkau pada agama engkau, maka berlomba-lombalah dengan dia. Dan barang siapa berlomba-lomba dengan engkau pada dunia engkau, maka lemparkanlah dunia ini pada lehernya. Allahu Akbar. Kalau sudah mengaji ilmu tauhid ini, ya, tidak ada yang paling menjijikkan kepada manusia. Allah lihat itu jijik, jembek kata orang Jawa. Ya, mukamu kelihatan, muka dunia ini istilahnya sudah nggak dipandang lagi. Sholatmu nggak dipandang, puasamu nggak dipandang, zikirmu nggak dipandang, pemimpin pengajian mulai pagi sampai subuh lagi nggak dipandang. Karena apa? Karena sudah cacat. Orang yang sudah cacat hatinya karena dunia, dan sangat susah cacat itu di dalam hatinya jadi tabiat. Jadi jembatan untuk akhirat itu sebenarnya tidak ada sama sekali di wajahnya, di hatinya tidak ada wajahnya, di pikirannya tidak ada wajahnya, di badannya tidak ada wajahnya, dan baunya amis. Orang ahli dunia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Hatim al-Asam radhiyallahu an berkata, aku melihat manusia di dunia ini, alangkahnya kecintaannya itu sampai dibawa mati. Cinta dunia dibawa mati, cinta rumah, rumahnya dibawa mati, cinta anaknya sampai mati nyebut anaknya, cinta istrinya disebut istrinya, dibawa mati. Maka sejak itu aku putuskan, aku mencintai Allah dan Rasul yang kekal di dalamnya. Jadi kalau kita ini bukan tidak boleh mencintai, tapi lebih diutamakan, lebih condong kepada Allah dan Rasulnya. Luqman Hakim alaihissalam berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya dunia itu laut yang dalam, telah karam di dalamnya banyak manusia. Maka hendaklah perahu engkau pada dunia itu, pertama, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Isi perahu itu ialah iman kepada Allah Ta'ala, dan layarnya ialah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan engkau akan lepas, dan aku tidak melihat itu yang lepas. Artinya betul-betul bisa melepaskan kecintaan kepada orang bisa ngaji gara-gara dunia, nggak bisa ngaji juga gara-gara dunia. Bisa ngaji karena dunia, nggak bisa ngaji karena dunia, bingung. Betul? Betul apa salah? Bisa ngaji karena dunia, nggak bisa ngaji karena gangguan. Luar biasa dinding-dinding hijab itu. Orang ngantuk juga karena
Kenapa? Orang malas karena dunia, orang rajin karena dunia, orang ngantuk karena dunia, orang melek juga karena dunia. Ini dunia. Coba nggak bisa bayar utang, rumahnya mau disita, bisa tidur nggak? Mikir apa? Karena dunia atau karena apa? Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, telah lama pikiranku pada ayat ini. Dalam surat Kahfi ayat 7 sampai 8. Ini Fudail bin Iyad. Wa qaluhu ta'ala inna ja'alna ma'alal arji natallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja. Sadaqallahul maulanal azim. Surat Kahfi ayat 7 sampai 8. Inna ja'alna ma'alal ardi natalla linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di bumi ialah untuk menjadikan perhiasan baginya, karena kami hendak menguji siapakah di antara mereka yang paling baik pekerjaannya, dan sesungguhnya kami menjadikan pula di bumi tanah yang kosong. Paham sudah? Jadi Allah ini menguji manusia ini di bumi, ya. Kalau sudah dapat sedikit tingkahnya, kalau nggak dapat sedikit tingkahnya juga. Nggak punya banyak tingkah, yang punya juga banyak tingkah. Itu tanda-tanda belum mengenal kepada dirinya, hanya mengenal kepada perhiasannya, yaitu dunia. Maka Li Hikmah berkata, sesungguhnya engkau tidak jadi pada sesuatu dari dunia, melainkan sudah ada sebelum engkau yang mempunyainya, dan akan ada sesudah engkau juga yang mempunyainya. Dan tiadalah bagi engkau dari dunia itu selain makanan malammu dan makan siangmu. Itulah hartamu. Jadi bisa makan siang dan bisa makan malam, sisanya bukan punya milik. Maka janganlah engkau binasa pada memakannya dengan kerakusan dan ketamakannya. Puasalah kamu dari dunia ini dan berbukalah pada akhirat nanti. Sesungguhnya modal dunia itu ialah hawa nafsu, dan keuntungannya dunia itu ialah api neraka. Ini ahli hikmah. Jadi kalau kita untung dengan hawa nafsu itu isinya api neraka. Kalau tamak, serakah, rakus, harapan, cita-cita dunia, hasilnya bahan api neraka. Kalau begitu nggak boleh kaya. Loh, kaya? Kemarin saya ajarkan, kalau perlu kamu itu satu pulau Indonesia kamu beli. Kalau perlu itu mobil satu Amerika kamu beli. Tapi di tanganmu, letakkan di tanganmu, bukan di hatimu.
bukan di pikiranmu. Amanat Allah, letakkan itu pikiranmu untuk yang berakal, bahwa tahu dunia ini akan menipu padamu. Letakkan akal pikiranmu yang akan menyesatkan dirimu. Letakkan pada pikiranmu bahwa itu tidak akan kamu bawa nanti dalam hati. Kenapa kamu tidak bergegas untuk berbuat baik dan beramal soleh? Ini pertama. Lepas dari tanganmu, tidak akan sakit hatimu. Lepas daripada hidupmu, kau tidak pernah sakit karena jiwamu telah diisi dengan takwa kepada Allah. Hatimu, jiwamu diisi dengan yakin oleh Allah. Jiwamu dan hatimu diisi dengan syukur pada Allah. Jiwa dan hatimu diisi sabar oleh Allah. Apa yang terlepas? Saya dulu berguru. Ini jadi catatan supaya mengerti sejarah bagaimana keadaan guru dahulu. Saya punya uang 200.000 rupiah, dan niat uang 200.000 itu kami biasa setiap minggu itu ada menyantuni daripada syarifah-syarifah, anak yatim, fakir miskin. Bukan untuk kepentingan saya, karena kepentingan saya cukup makan siang dan malam. Uang 200.000 saya simpan. Waktu itu masih hari Minggu, biasa datang hari Selasa, kurang 2 hari guru kami datang. Begitu datang di depan pintu, depan musola di Beratang Gede, menangis sambil mengguguk-guguk seperti orang kehilangan apa, sambil mengatakan, menunjuk dalam pintu rumah saya, haram, haram, haram aku masuk rumahmu, haram, haram, haram aku masuk rumahmu. Bingung saya, kenapa kita punya guru melakukan seperti itu? Kemudian saya keluar bertanya, maaf ya Syekh, ya guru, apa sebenarnya yang terjadi di rumah saya? Apa yang terjadi di musola saya? Bagaimana aku masuk? Allah tidak melihat kamu lagi nak. Malaikat tidak mau melihat kamu lagi. Rasulullah tidak mau lagi masuk rumahmu. Bahkan wali-walinya tidak boleh masuk rumahmu, haram nak. Kau telah menyimpan amanat 2 hari yang kau simpan di dalam lemarimu, uang 200.000. Terkejut saya. Sampai malaikat diharamkan dalam rumah saya masuk, apalagi Rasulullah masuk dalam rumahmu. Aku pun diharamkan masuk rumahmu. Sambil marah, matanya merah sebelah. Hanya perkara itu saya bilang, bukankah saya tidak ingin memiliki uang 200.000 itu? Kami menyiapkan, justru kami niat. Dalam ilmu dikatakan inama amal biniat. Kami sempat membantah apa yang dikatakan guru. Itu nanti hari Selasa ada syarifah anak yang janda dengan punya anak yatim, itu bagiannya dia, maka kami simpan di dalam lemari itu. Sama sekali kami bukan untuk menabung. Well, dia mengatakan, berapa hari lagi? Berani-beraninya kau mengatakan umurmu masih 2 hari lagi. Bagaimana kalau kamu nanti pulang dari masuk mati? Terkejut setelah mengatakan, nah, jangan pernah berpikir kamu besok menemui hidupmu lagi. Itu orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang tidak beramal soleh. Itulah yang menunda waktu. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang selalu ingin kebajikan, dia karena menginginkan, dia masih berpikir umurnya masih panjang. Dia lupa kalau tengah malam sepertiga kematian telah mendatangi dia. Dia telah berhimpitan dengan malaikat Israel. Jangan kau tertipu seperti itu, wahai anakku, kata guru saya.
keluarkan uangmu 200.000 itu. Dikeluarkan, saya ambil 200.000. Maka diambil, dibagikan sama anak-anak yatim piatu, anak-anak ngaji. Masuklah beliau, senyum. Maka aku masuk, Rasulullah melihat kamu tersenyum, Allah melihat tersenyum, malaikat tersenyum, walinya tersenyum. Kau telah bebas daripada hisab ya anakku. Jangan gampang-gampang mengatakan kamu mati bigori hisab, sedangkan kamu masih menginginkan dan mengharapkan sesuatu yang masih belum ada. Inilah bekal kamu akhirat. Bagaimana besok? Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Itu urusan yakin, itu urusan rezeki, bukan kamu yang memutuskan, bukan kamu yang mengatur. Kalau kamu bicara keyakinan, wahai anakku, maka sejak itu kita menambahkan satu ilmu hikmah lagi. Ketahuilah, tidak ada yang dibenci kecuali kau telah menyimpan sampah di dalam rumahmu, kau telah menyimpankan noda di dalam rumahmu, kau telah menabung sampah di dalam rumahmu, dan kamu mengharapkan sampah di rumahmu tanpa mengharapkan Allah dan Rasul dan malaikatnya di hadapanmu. Dan kau tidak menginginkan ilham itu, dan kau tidak akan menginginkan ilmu itu, dan kau tidak akan mendapatkan takwa itu kecuali dunia yang kau inginkan itu. Wahai anakku, kalau kamu teruskan seperti itu, stop, aku tidak mengajarkan ilmu kepadamu lagi. Maaf ya guru, saya akan meneruskan apa yang dikatakannya. Jadi semenjak itulah kami tidak pernah mengenal uang, tidak pernah mengenal apa itu rupiah, karena setiap kami dapatkan itu langsung kita hilangkan pada saat itu. Pagi hari kita dapat, sore hari kita habiskan. Makanan siang hari kita dapat, sore hari pun kita habiskan. Tadi yang dikatakan oleh guru saya, urusan besok bukan urusan kamu. Kau menemui umur panjang, selamatlah kamu, karena kau telah membawa amanat dan tidak berkhianat. Celakalah kamu, kau simpan amanat itu karena kamu berkhianat kepada Tuhanmu. Maka janganlah sia-siakan berbuat baik, jangan sia-siakan berbuat kebaikan, jangan sia-siakan berbuat amanat itu. Selama kita bisa ada waktu dan mana kesempatan itu, jangan menunda besok apakah kamu menemui atau tidak, karena hari itu sangat sempit, dan yang paling sempit saat hisab yang paling besar di hadapan Allah semua akan mengalami. Mudah-mudahan kita mengetahui apa yang disebutkan tersebut. Maka pada akhir zaman Al-Hikmah juga mengatakan, bagaimana kalau kau melihat masa zaman akhir ini? Yang jelas masa akhir zaman ini ialah memburukkan badan. Banyak orang merusakkan badan untuk urusan dunia, dan banyak memelihara, memperbaharui dan memperpanjang angan-angannya dan cita-citanya untuk dunia. Padahal perjuangan itu semua mendekatkan mati, dan kematian itu akan menjauhkan cita-citanya. Maka dengan demikian jelas bahwa dunia itu tidak akan bisa sampai kepada orang-orang untuk meraihnya, dan membuat sakit pada dirinya. Yang ketiga akan membuat melarat selamanya, yang ketiga akan membuat miskin selamanya, dan yang keempat akan membawa banyak panjang angan-angannya barang siapa yang menginginkannya. Tidak akan sampai kepada kesuksesannya, karena Allah telah menggarisbawahi, kami telah membencinya dan mengutuk laknat pada dunia itu. Jadi orang yang ingin dunia itu nggak pernah sukses, nggak pernah kaya, nggak pernah selamat, nggak pernah senang, kecuali galau dan susah terus menerus, bahkan dia diakhirkan dalam su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Maka demikian, siapa yang mendapat niscaya payah, siapa yang mendapatkan harta dunia itu akan payah, dan siapa yang tidak mendapat niscaya ia akan lelah dan kecewa dan putus asa. Dapat dia akan payah, tidak dapat akan letih dan putus asa. Itulah dunia. Maka dalam syair disebutkan, orang yang memuji dunia karena kehidupan yang sangat mengembirakannya, maka ia akan mencacikannya. Demi umurku,
dari hal yang sedikit saja. Apabila dunia itu membelakangi, niscaya adalah pada manusia itu penyesalan. Dan kalau dunia itu menghadapi atau dia dapatkan, niscaya adalah banyak kedukaannya dan banyak persoalannya, urusannya. Maka sebagian hukama, ahli hukum berkata, atau ahli hikmah, adalah dunia dan aku tidak ada di dalamnya, dan dunia itu pergi dan aku tidak ada di dalamnya. Maka aku tidak bertempat padanya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sulit dan sukar. Kejernihannya penuh dengan kekeruhan, dan penduduknya dalam ketakutannya. Ada kalanya disebabkan nikmat-nikmat yang telah hilang, atau bencana yang menimpa, atau kematian menurut qada hukum Allah. Ini dunia. Di antara kekurangan dunia itu, ia tidak pernah memberikan kepada seseorang apa yang berhak diterimanya. Tetapi dunia itu ada kalanya menambahi dan ada kalanya mengurangi. Itulah isi dunia. Ada kalanya menambah dan berkurang. Kalau berkurang itu mukanya menciut, kalau ditambah dunia mukanya mensuar. Itu orang-orang yang sudah, kalau kecintaan pada dunia itu na'udzubillahi min dzalik, tidak akan didekati walinya, nggak didekati rasulnya, nggak didekati Allahnya. Malaikat lari 1 mil, ditawasuli khususon malaikat muqarrabin lari 1 mil. Karena orang yang bertawasul ini orang menginginkan dunia, minggat yang namanya malaikat. Paham? Tapi letakkan di dunia. Mobil ada di garasi, ayam ternak ada di kandang, pakaian ada di lemari, istri dan anak, suami di kamar, uang kecil dompet, uang besar taruh di bank. Sudah. Pesawat taruh di Juanda, di hanggar. Tuh ada yang mengatakan tadi, itu artis sekarang punya jet foil, punya jet, pesawat jet. Jetnya itu masuk rumah atau masuk tempat hanggar. Kenapa tidak dipakai terus jetnya? Bayar 1 hari berapa parkirnya, dipakai sebulan sekali. Apa nggak boleh? Jadi manusia itu kalau makin kaya, makin pinter, sebenarnya makin goblok. Goblok gak ketahuan. Betul? Coba renungkan. Punya rumah 10 yang ditempati 1 kamar apa 2 kamar? Yang 9 kamar bayar listrik apa enggak, bayar pembantu apa tidak, bayar semua pekerjanya atau tidak, merawat tamannya, merawat kolam renangnya, merawat semua. Sampai si suami lupa merawat istri, si istri lupa merawat suami, si suami lupa merawat anak, karena yang dirawat taman.
Bodoh atau pinter? Yang pinter adalah TKI-nya. Juragan keluar, dia renang sama pembantu yang lain, pacaran. Alhamdulillah. Yang kaya pembantunya. Nah, ya mudah-mudahan jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin, jangan terlalu fakir, ya. Mudah-mudahan tengah-tengah saja. Jadi semua saya doakan cukup, beli jet cukup, beli hotel cukup. Pokoknya orang cukup itu lebih dari kaya, ya kan? Beli hotel mini cukup, hotel dari Garbus cukup, pokoknya cukup semua. Itu nama disebut qanaah. Mudah-mudahan. Terakhir, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, tidaklah engkau melihat nikmat seakan-akan nikmat itu dimarahi yang diletakkan tidak pada yang mempunyainya. Artinya, kalau kita dapatkan nikmat, orang lain bisa iri, bisa dengki, bisa hasut. Akhirnya nikmat kita nikmati tidak nyaman. Kita makan nyaman, makan nikmat, ternyata ada orang yang tidak makan di sebelah kita, maka nikmat itu berkurang karena kita mikirkan nikmat itu kita bagikan. Jadi tidak pada tempatnya nikmat. Setiap nikmat apa yang diberikan terhalang oleh manusia, karena pasti di situ ada sesuatu yang membutuhkan nikmat. Sesudah manusia itu mendapatkan nikmat. Jadi engkau melihat nikmat, seakan-akan nikmat itu dimarahi. Yang diletakkan tidak pada yang mempunyainya. Ini haknya diambil orang lain. Marah atau tidak? Punya utang, diutangkan nggak dibayar. Yang punya nikmat siapa? Yang utang nggak bayar. Yang harusnya dapat nikmat nggak bayar. Ya, punya gaji 1 juta dicopet, marah. Harusnya dia dapat 1 juta nikmat, orang lain dapat nikmat. Ini yang nikmat dapat dimarahi. Jadi percuma kamu memburu dunia ini, kecuali kamu akan tetap dalam kesalahan, dan tetap dalam kesusahan, dan tetap dalam kemaratan, dan diakhirkan hutang, dan diakhirkan lagi dosa kalau memburu, ya. Maka dengan demikian sudah jelas. Abu Sulaiman Ad-Darani juga berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mencari dunia di atas kecintaan kepada dunia, niscaya tiada akan diberikan kepadanya sesuatu dari dunia itu, cuman mimpi. Coba, sudah jelas? Nggak akan sampai pada dunia itu kecuali mimpi. Selain ia menghendaki lebih banyak, andai kata dapat, selalu rakus dan tamak. Dan barang siapa mencari akhirat di atas kecintaan pada akhirat, niscaya tidak akan diberikan kepadanya sesuatu dari akhirat. Di atas kecintaan pada akhirat, niscaya tidak akan diberikan kepada sesuatu dari akhirat selain ia menghendaki lebih banyak. Artinya keinginan dan cita-citanya. Fokus, pedoman, mantap untuk cari akhirat, baru dapat akhirat. Tapi kalau akhirat setengah dunia, setengah gila, setengah miring, itu nggak dapat akhirat. Paham sudah? Dunia juga begitu. Dunia nanggung, kerja nanggung, minta nanggung, ya, yang nggak dapat sama.
dan tiadalah bagi ini berkesudahan kecuali terus menerus berharap dan berdoa dan berikhtiar dan terus mencapai tujuan cita-cita untuk mendapatkannya sesuatu itu. Maka seorang laki-laki pernah berkata kepada Abu Hazim, itu seorang tabi'in radhiyallahu an, aku mengadukan tentang hal kepada engkau akan kecintaan kepada dunia, dan tidaklah dunia itu menjadi rumahku. Maka Abi Hazim menjawab, perhatikanlah apa yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu dari dunia, maka janganlah engkau ambilkan selain dari yang halal, dan janganlah engkau letakkan selain pada yang sebenarnya haknya. Dan jangan kau letakkan selain pada yang sebenarnya, dan kecintaan pada dunia itu tiada akan mendatangkan melarat kepada engkau. Karena kamu dapat yang halal, kemudian meletakkan pada tempatnya, dan yang menempatkan pada sebenarnya, niscaya tidak akan mendatang melarat pada engkau. Ini, jadi yang bikin melarat ini kan dicampur, campur, akhirnya melarat. Paham sudah? Sikat terus, ya kan? Ya, mudah-mudahan itu kita bisa menjalankan dengan tidak meninggalkan kita dengan syariatnya, tidak meninggalkan letaknya, tidak meletakkan cita-citanya, dan jangan dicampurkan bagian-bagian itu kecuali dia mengetahui yang sebenarnya, bahwa dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saat kamu mengalami stroke, saat kamu mengalami sakit, apalagi saat kamu mengalami mati, ternyata dunia tidak ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.